lagi dengan saya Anton Lao di channel Tukang Hipno. Sesuai dengan janji saya minggu lalu, hari ini kita belajar tentang bagaimana mengsugesti orang atau membantu orang untuk menghipnotis dirinya sendiri. Langsung saja kita mulai. Oke, kita bisa mulai belajar. Setelah minggu lalu kita belajar tentang pintu informasi. Minggu sesudahnya kita belajar tentang critical factor. Saya rasa teman-teman semua sudah punya modal nih untuk belajar mengsugesti orang untuk melakukan tes sugestivitas. Dimana kita ketahui sebelumnya hipnotis itu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pre-induksi atau pre-induction. Yang kedua adalah induction. Yang ketiga adalah suggestion. Yang keempat deepening. Yang kelima adalah termination. Kita hanya ngomongin yang pertama karena yang menurut saya nomor 2 sampai nomor 5 adalah hal yang lebih mudah daripada yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama adalah pintu untuk masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Oke, kita mulai. Kita akan melakukan tes sugestivitas kataplesi atau membuat orang kaku tidak bergerak. Seperti ini. Oke. Yang pertama harus teman-teman perhatikan adalah kita sebagai penghipnotis jangan show off dulu, menganggap kita hebat, menganggap semua itu menjadi mudah, tapi lakukan observasi dengan benar melalui pintu informasi dan critical factor. Yang kedua, pastikan orang yang mau kita lakukan tes sugestivitas itu mau untuk melakukannya. Yang ketiga, ini yang paling penting, pastikan mereka mengerti dengan bahasa atau komunikasi kita. Setelah ketiganya masuk nih, baru boleh kita lakukan pre-induction dengan tes sugestivitas. Oke, kita mulai. Buat tangan orang yang akan kita lakukan tes sugestivitas seperti ini. Ini adalah jari telunjuk, ini ibu jari. Sebelumnya, ini komunikasi sebelumnya nih, perhatiin. Karena ini akan melengket. Kita buat melengket sehingga tidak bisa terlepas. Pastikan dia tahu dulu tentang lem. Dia menganggap lem mana yang lebih kuat? Lem buatan Amerika kah? Korea kah? Atau Cina kah? Saya tidak sebut merek ya. Jika dia menganggap salah satu produk lem itu kuat, gunakan produk lem tadi di dalam tes sugestivitas kita, di dalam narasi tes sugestivitas kita. Kita bisa mulai ya. Anggap saja dia menganggap lem Korea yang kuat, sangat kuat. Oke, buat suruh tangannya seperti ini. Ini ibu jari, ini jari telunjuk. Tempelkan seperti ini. Bagus sekali. Dan komunikasilah dengan dia. Oke, suruh dia melihat. Konsentrasinya jangan sampai terputus. Fokus. Mulailah berkomunikasi. Hai, sekarang bagaimana kalau lengan ini dipenuhi dengan lem Korea tadi yang sangat kuat, sehingga lem tadi mulai mengering, sehingga tangan, jari telunjuk dan ibu jari ini sangat susah untuk dilepaskan. Untuk memastikannya, kalian bisa coba seperti ini. Untuk memastikan bahwa imajinasi
visualisasi orang yang kamu sugesti masuk. Pastikan seperti ini. Tanya, tekan dulu, tekan. Dan jika kalian perintah untuk mulai lepaskan, coba lepaskan. Karena semakin ingin dicoba, semakin lengket. Pastikan seperti itu, dia akan sangat sulit untuk membukanya. Berarti tes sugestivitas Anda berhasil. Namun jika tidak, ini yang paling penting. Kenapa yang pertama tadi saya bilang sebagai penghipnotis kita tidak boleh show off. Jika tidak, lepas seperti ini. Pastikan kamu berkomunikasi dengan dia bahwa hipnosis itu akan berjalan jika orang itu mau dan paham dengan apa yang ingin kalian sugestikan. Minta dia untuk fokus. Sampaikan bahwa ini tidak berhasil karena dia tidak mau, tidak punya kehendak. Oke, saya rangkum ya. Jadi yang pertama, pastikan orang itu mau. Yang kedua, dia mengerti dan paham tentang komunikasi yang kita sampaikan. Hukum utamanya, sebagai penghipnosis, jangan dulu show off. Ya. Jadi itu tahapannya ketika kita akan melakukan tes sugestivitas, atau kita lebih mengenalnya dengan nama pre-induction. Ya. Ini salah satu contohnya saja. Oke. Pastikan kalian subscribe di bawah ini, tekan tanda lonceng untuk mendapatkan video-video pengetahuan tentang bagaimana menghipnosis menjadi lebih mudah. Sampai ketemu di video berikutnya.